Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas soal uji 2 perencanaan pelayaran dalam bidang lomba nautika pada LKS tingkat nasional ke-30 tahun 2022. Soal uji praktek 2 ini meliputi 4 soal. Kita akan bahas satu persatu dari soal nomor 1. Soal nomor 2, kapal TKM Vega 05 berada posisi tolak 11 derajat 53,4 menit selatan, 141 derajat 38,2 menit timur. Akan berlayar menuju posisi tiba 9 derajat 15,4 menit selatan, 136 derajat 55,8 menit timur. Direncanakan kapal akan berangkat pada pukul 8. Kapal direncanakan berangkat atau bertolak pada pukul 8 tanggal 22 Februari. Dengan kecepatan rata-rata 9 knot. Kemudian diminta atau ditanya haluan dan jauh yang akan ditempuh dari posisi tolak ke posisi tiba. Kemudian yang kedua, yang B, jam dan tanggal berapakah KM Vega 05 akan sampai di tempat tiba. Kita jawab. Kita tulis ulang soal tersebut, tempat tolak, tempat tiba, kemudian haluan dan jauh dari tempat tolak tempat tiba diminta itu. Yang B adalah jam dan tanggal tiba di tempat tiba. Langkah pertama menjawabnya adalah mencari perubahan lintang atau delta lintang dan perubahan bujur atau delta bujur. Kemudian kita tulis tempat tolaknya dulu, kemudian kita tulis tempat tiba. Kita kurangi tempat tolak ke tempat tiba untuk mencari delta lintang dan delta bujur. Delta lintang ini berubah dari lintang 11 ini ke lintang 9. Berarti bergerak dari yang besar ke kecil. Berarti lawannya berlawanan arah dengan penyebut. Berarti utara. Ini kurang 2 derajat 38,0 utara. Kemudian bujurnya sama dari bujur yang besar ke bujur yang lebih kecil. Berarti penyebutnya berlawanan. Berarti barat. Karena ini dari besar ke kecil. Jadi ketemu 4 derajat 42,4 menit barat. Ya, kemudian delta lintangnya itu tadi sudah diberi alasan kenapa utara dan bujurnya kenapa selatan. Baik, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Rubahlah delta lintang dan delta bujur menjadi menit. Delta lintang untuk menjadi menit dikalikan 60. Jadi caranya 2 dikalikan 60 ditambah 38,0. Jadi ketemu 158 menit atau 158 mil. Demikian delta bujur 4 derajat 40,4 menit kali 60. 60 kali 4, 240, 240 tambah 42, 282,4 mil. Jadi itu delta lintang dan delta bujur. Kemudian mencari lintang menengah atau LM dengan rumus lintang tolak dikurangi setengah delta lintang karena bergerak dari lintang yang kecil dan besar ke yang lebih kecil, berarti minus.
karena lintangnya akan semakin kecil. Jadi rumusnya dari lintang tolak dikurangi setengah delta lintang. Lintang menengah sama dengan 11 derajat 53,4 menit selatan dikurangi setengah kali 2 derajat 38 menit ketemu 10 derajat 33,4 menit. Kemudian mencari simpang. Mencari simpang yaitu buka daftar ilmu pelajaran DIP 3 halaman 54, karena sudah ini kita lihat halaman 54, kita buka dari halaman 54. Kenapa dibuka 54? Karena kita cari di lintang menengah tadi 10 sekian, kita buka. Kita cari lintangnya di 10 dan 11, karena 10 lebih 11 kurang. Jadi yang akan kita lihat ini, kemudian kita perhatikan pada bujur 2, 8, dan 4, karena 282,4. Jadi yang kita lihat ini 2 yang lurus dengan 10 derajat dan 11 derajat, kemudian 8 yang lurus dengan 10 dan 11 derajat. Kemudian kita lihat yang 4 berarti sama tadi. Kemudian yang terakhir kita lihat kembali 2. Yang 2 karena 2, 84,2. Jadi kita lihat tadi yang pertama 2, 8, 4, 2. Karena 2, 84,2. Ini yang kita lihat. Dan kita akan lihat selanjutnya. Kemudian buatlah tabel sebagai berikut. Yang tadi kita tulis ini untuk menyederhanakan supaya bisa dilihat. Kemudian kita bikin tabel delta bujur, simpang, dan simpang pada 10 dan 11 derajat. 282,4. Kita lihat 282,4. Sorry, tadi saya kebalik sebelum ngomong 282,4. Tadi saya ngomong 284,2, ternyata 282,4. 282,4 kita tulis 200. Kemudian kita cari di 200. Kita cari pada lintang 10, kemudian ke arah 200. 200 berarti 1,970. Arah 1970 ini yang dari 200 berarti kali 100. Karena ini kan udah 2, berarti untuk 200-nya kali ini kali 101. Jadi 197,0. Dikalikan 100 ketemu 197,0. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel di samping 200. Kemudian kita lihat yang 11. Pada 11 kita lihat ketemu adalah 1,963. Kalikan 100 ketemu 196,3. Kemudian kita masukkan ke tabel yang simpang pada lintang 11. Kemudian lakukan pada 80, 20, 40. Kita sama tadi, berarti kita pertama akan melihat di 80. Ini 80 berarti karena 80 dikali 7,878 dikalikan 10, karena 10 kali ini 80. Jadi ketemu 78,78. Kita tulis di tabel sampingnya 80. Demikian juga yang di 11 kita tulis di sampingnya 78,53. Kemudian yang 2 kita sudah pernah ketemu 1,97. Berarti kali 1 karena 2.
Jadi ketemu 1,97. Yang sampingnya yang 11 derajat adalah ketemu 1,963. Kemudian 4 kita cari, itu ketemu 3,89. Karena 0,4 berarti dikalikan 0,1. Jadi ketemu berarti artinya menggeser nolnya ke depan. Jadi ketemu 0,3939. Asalnya 3,939 kali 0,1. Demikian juga yang 4. Yang 4 kita tulis. Jadi ketemu, kemudian kita jumlahkan. Ketemu 278,1349 yang pada lintang 11 derajat 277,1857. Angka 17 mencari simpang pada lintang menengah 10 derajat 34,4 menit. Itu 278,1349 dikurangi dalam kurung 10 derajat 34,4 dikurangi 10 derajat dibagi 11 derajat dikurangi 10 derajat kurung kali 2781349 dikurangi 27,1857. Akhirnya diperoleh nilai sama dengan 277,59062 dan simpang. Jadi simpangnya 277,5945 dan dibulatkan jadi satu digit di belakang koma, satu desimal di belakang koma menjadi 277,6. Jadi simpang pada lintang menengah 10 derajat 34,4. Kemudian mencari haluan. Haluan rumusnya adalah tangan haluan simpang dibagi delta lintang. 277,6 dibagi jauh, dibagi simpang. 277,6 dibagi 158 sama dengan 1757. Selanjutnya buka daftar ilmu pelayaran 1. Kita cari dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena tangan tadi adalah 1,7 sekian, jadi dari bawah. Kalau kurang dari 1, lihat tabel satunya dari atas. Kalau lebih dari 1, lihat dari bawah. Makanya kita lihat dari bawah, yaitu tangan 61 ketemu 1,08. Dan kita cari tadi 1,757. Jadi tidak ada yang mendekati, adalah di halaman 31 dan 32. Tangan 62 dan tangan 60. Kita lihat ini yang diperoleh adalah jauhnya adalah antara 317 sampai dengan 318, kemudian simpangnya 2773 sampai dengan 278,1. Kemudian perubahan lintangnya, delta lintangnya 153 sampai 0,7 sampai 54,2. Ini di halaman 31, berarti kita harus mencari yang di halaman 32, yaitu tangan 60. Tangan 60 kita lihat dari bawah itu 1,732 yang kita cari tadi 1757. Jadi antara halaman 32 dan 31. Ini jauhnya 320 sampai 320. Kemudian simpangnya
277,1, 278,0, perubahan lintangnya 160 dan 160,5. Kemudian yang hasil peroleh kita perbesar ini dari halaman 31 dan halaman 32 diperoleh ini. Kemudian kita cari jauh pada DIP 1 halaman 31 dengan interpolasi. Interpolasi adalah jarak, karena yang kita cari adalah terletak di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Yang kita cari di 27 simpang 277,6. Simpang yang ada 277,3 dan 277,8. Yang kita cari di simpang 277,6. Jadi interpolasi sama dengan 31. 7 ditambah 277,6 dikurangi 277,3. Ini dalam kurung 278,1 dikurangi 277,3. Tutup kurung kali 318 ditambah 31 dikurangi 317, maka diperoleh hasil sama dengan 317,4 mil jauh pada DIP 1 halaman 31. Ini diperoleh di sini adalah di 317,4. Kemudian kita cari yang di sini. Caranya sama tadi. Berarti 320, 21, 277,6 dikurangi 277,1. Dalam kurung dibagi ini kurang ini. Dibagi ini kurang ini, tutup kurung, kali 321 dikurangi 320. Maka diperoleh hasil sama dengan 320,6. Jadi kita peroleh di sini 320,6, di sini 317,4. Kemudian kita cari haluannya berapa? Cari, karena kita tangan H tadi simpang dibagi delta lintang ketemu 1,757 dari sebelumnya. Kemudian dari sini kita peroleh, kita cari interpolasi antara ini dan ini, karena yang di daftar yang diperoleh 1,804 dan 1,732, berarti berletak antara sini dengan sini. Kemudian diinterpolasi 61 derajat, karena semakin ke halaman 2 semakin kecil, maka 61 derajat dikurangi 1757. Dari ini dikurangi 1732. Ini kemudian tutup kurung 1,804 dikurangi 1,732. Ini tutup kurung 61 dikurangi 60. 61 kurang 60 hasilnya dari sini. Kemudian diperoleh haluan 60 derajat 39 menit. Tapi kita belum tahu arah azimutalnya berapa, jadi haluan dari tempat tolak ke tempat tiba adalah utara 60 derajat 39 menit barat. Haluan azimutalnya utara dari arah atas ke arah kiri barat, berarti sama dengan 360 dikurangi 60 39, ketemu 299 derajat 21. Asalnya tadi dari 360 dikurangi ini 60 39, karena utara berarti 360, barat berarti di minus. Jadi kalau utara timur apa adanya, selatan timur berarti 180 dikurang timur. Kalau selatan barat berarti 180 ditambah. Saya ulang lagi, kalau utara timur ditulis apa adanya. Kalau selatan timur berarti 180 dikurangi haluan azimutalnya. Selatan barat berarti 180 ditambah haluan azimutal. Utara barat berarti
360 dikurangi haluan azimutal. Itu maka kita peroleh haluan itu. Setelah itu kita akan mencari jauh pada haluan utara 60 derajat 39 barat. Caranya dengan interpolasi, karena yang diperoleh 317,4 dan 320,8. Kita interpolasi berapa tepatnya haluannya. Haluannya adalah 317,4 ditambah dalam kurung 60 derajat. Ini 39 menit dikurangi 60 derajat. Tutup kurung dibagi 61 derajat dikurangi 60 derajat kali 320,6 dikurangi 317,4. Maka diperoleh 319,5 mil. Kemudian setelah itu kita cari waktu tempuh, yaitu jarak dibagi kecepatan, time dibagi distance dengan velocity, dengan kecepatan. Kemudian 319,5 dibagi 9,5 mil per jam atau 9 knot dari soal tadi, maka diperoleh 33 jam 37 menit 50 detik. Ketulis 33.23754. Nulisnya ini ada artinya jam, menit, detik. Kemudian kita mencari waktu tiba. Waktu tiba adalah waktu tolak ditambah waktu tempuh atau waktu tempuh atau D atau T. Jadi kita tulis ulang waktu tolaknya jam 8 tanggal 2 bulan 2. Kemudian waktu tempuhnya adalah 33 jam 37 54 menit. Kemudian kita tambahkan untuk mencari waktu tiba, ketemu 17:37:54. Karena ini, kenapa 17? Karena ini 8 tambah 3 berarti 41. Karena jam paling tinggi 24 berarti 41 dikurangi 20. 41 dikurangi 24. Ketemu 17. 17:37:54, tanggalnya tambah sehari karena tadi sini lebih sehari tambahkan ke sini. Jadi ketemunya tanggal 3 bulan 2. Jadi kapal akan tiba pada pukul 17:37:54. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, untuk soal nomor 2. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang soal nomor 3.